Nah, kabar yang sangat viral dan menggemparkan seluruh masyarakat di Indonesia, yaitu adalah penggunaan pelarut etilen glikol yang melewati ambang batas normal. Nah, 5 obat sirup ditarik dari peredaran di masyarakat, sehingga kita perlu waspada terlebih dahulu nih, apa saja obat yang ditarik dari peredaran di masyarakat tersebut. Nah, selanjutnya kita akan simak juga nih, ada berita terbaru, yaitu soal obat penyebab gagal ginjal akut pada anak. Nah, BPOM berkata produsen ubah komposisi tanpa adanya izin. Nah, yang jadi tanda tanya di sini, kok bisa produsen mengubah komposisi tanpa izin ya? Dan yang menjadi ketakutan masyarakat adalah obat itu sudah dari dulu ada. Dulu obat sirup aman, kenapa sekarang bisa memicu gagal ginjal? Ini kata Kemenkes, karena dari dulu obat itu sudah ada ya, yang sirup-sirup tadi. Nah, untuk perkembangan kasus gagal ginjal akut pada anak di Kabupaten Malang, satu anak berusia 3 tahun diduga gagal ginjal. Nah, ini baru diduga gagal ginjal. Nah, jadi belum tentu 100% anak itu mengalami gagal ginjal. Nah, nanti akan dibahas juga nih bagaimana jika anak sudah mengkonsumsi obat sirup yang sekarang ditarik ini, dan apabila sudah terlanjur minum, kita harus penanggulangannya seperti apa saja, nanti kita akan bahas di belakang ya, jadi simak videonya terus. Nah, sebenarnya merek sirup yang sebabkan gangguan ginjal pada anak adalah 4 obat sirup ini nih yang terjadi di luar negeri. Kenapa kok bisa ketika di Indonesia dicek kembali kandungan obat-obat sirup yang sudah beredar di Indonesia, kok ada yang melebihi batas juga. Nah, sebenarnya awal mulanya hanya 4 obat ini, dan ini tidak beredar sama sekali di Indonesia. Jadi ini hanya beredar di luar negeri saja ya, tidak sama sekali beredar di Indonesia. Nah, kita akan telusuri lagi nih lebih dalam ya. Untuk data sampai sekarang, didapatkan data bahwa sebanyak 206 pasien anak mengalami gangguan gagal ginjal akut. Nah, di antara 206 tersebut, 99 anak meninggal akibat gangguan gagal ginjal akut di Indonesia. Kemenkes mengimbau masyarakat untuk pengobatan anak, sementara waktu tidak mengkonsumsi obat dalam bentuk cairan atau sirup tanpa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Nah, jadi dari Kemenkes menghimbau untuk tidak mengkonsumsi obat dalam bentuk cair atau sirup tanpa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Apabila sudah sakitnya parah, maka biasanya akan tetap berkonsultasi dengan tenaga kesehatan seperti dokter. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali nih. Nah, di video kali ini kita akan membahas secara tuntas nih berita yang sedang viral dan sangat-sangatlah menggemparkan Indonesia. Simak videonya sampai selesai ya, jangan lupa subscribe. Nah, berita ini sebenarnya muncul dari bermula di Gambia. Semua protes besar-besaran karena ada 90 anak, diantaranya 70 meninggal akibat gagal ginjal misterius dan diduga disebabkan oleh obat batuk. Nah, ini baru diduga disebabkan oleh obat batuk. Nah, kenapa kok bisa di Indonesia seviral ini dan semenggemparkan ini? Kita ada penjelasannya nih. Nah, sebenarnya yang terjadi itu di Gambia. Kenapa kok bisa sampai ke Indonesia? Nah, kabar di Gambia itu sudah sangat menggemparkan juga dan disampaikan ke WHO. Setelah diteliti ditemukan 4 obat batuk, ada cemaran etilen glikol dan juga dietil glikol. Nah, dari cemaran tersebut inilah 4 obat batuk yang
melebihi batas ambang amannya. Nah, ini terjadi di Gambia ya. Tidak terjadi di Indonesia karena obat-obatan ini sama sekali tidak ada di Indonesia dan sudah diidentifikasi semua produksi di India. Permasalahannya adalah hebohnya bukan di India, padahal India yang buat, hebohnya di Indonesia. Di Amerika tidak terjadi, di Inggris tidak terjadi, di Australia juga tidak terjadi. Apakah obat dengan etilen glikol tidak ada di situ? Padahal ya digunakan di situ. Kenapa kok permasalahannya di Indonesia saja? Nanti kita akan bahas secara detail nih. Nah, ini salah satu penyebabnya yaitu dengan apotek-apotek tidak boleh menjual sama sekali obat sirup dan hingga waktu yang belum ditentukan. Nah, ini merupakan tsunami bagi farmasi di Indonesia ya. Karena obat sirup benar-benar tidak boleh dikeluarkan atau dijual kepada customer pasien pembeli. Nah, itu akan sangat merugikan untuk apotek-apotek dan juga fasilitas kesehatan lainnya. Nah, kita akan membahas nih gejala gagal ginjal akut misterius, penyebab kematian dan antisipasinya. Gejalanya yaitu menurunnya frekuensi dan jumlah urin, disertai atau tidak disertai demam, diare, mual, batuk, pilek. Penyebab kematian yaitu ginjal merupakan pusat metabolisme, organ sangat penting bagi tubuh. Gangguan ginjal picu gangguan metabolisme, sehingga organ lainnya terganggu juga. Jika ginjal rusak berat atau gagal ginjal, maka produksi urin bisa terhenti sama sekali. Ginjal tidak bisa lagi melakukan aktivitas sebagai alat metabolisme tubuh. Nah, antisipasi yang utama adalah stop sementara menggunakan obat sirup atau cair untuk menyembuhkan anak-anak ya, atau untuk mengantisipasi sakit pada anak. Nah, itu harus di stop sementara. Nah, ini adalah gejala gagal ginjal akut misterius dan antisipasinya. Nah, muncul juga nih juru bicara Kemenkes yaitu Dr. Muhammad Syahri. Stop, jangan minum dulu obat sirup termasuk paracetamol cair. Nah, kenapa sih kok paracetamol cair harus di stop? Demi mengantisipasi gangguan atau gagal ginjal akut misterius. Nah, Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat untuk sementara ini tidak mengkonsumsi obat dalam bentuk cair atau sirup. Kita meminta tenaga kesehatan untuk sementara tidak meresepkan obat atau memberikan obat cair atau sirup. Sebagai alternatif, gunakan obat dalam bentuk lain seperti tablet, kapsul, dan supositoria. Semua obat sirup atau obat cair, bukan hanya paracetamol ini diduga bukan kandungan obatnya, tapi komponen-komponen lain. Dugaan ini sedang diteliti. Nah, kasusnya sudah masuk yaitu 206 anak, meninggal 99 anak, sehingga persen tingkat kematian adalah 48%. Nah, ini sangat tinggi sekali ya. Lokasinya ada di 20 provinsi di Indonesia. Usia penderita mayoritas anak 1-5 tahun. Nah, ini data didapat dari Kementerian Kesehatan dari Januari sampai 18 Oktober 2022. Nah, datanya ini dari Januari sampai Oktober ya. Jadi bukan hanya bulan Oktober saja. Nah, ini harus diteliti lebih dahulu lagi nih. Nah, apa sih bahayanya penggunaan etilen glikol di atas ambang batas, yaitu menghasilkan asam oksalat apabila bertemu dengan kalsium akan jadi kalsium oksalat atau batu ginjal. Jadi bisa menyumbat di ginjal dan menyebabkan gagal ginjal akut. Nah, itu hebohnya. Sebenarnya boleh tidak sih digunakan? Nah, di Indonesia boleh saja, asalkan di bawah batas ambang normal, yaitu sebesar 0,5 mg per kilogram berat badan per hari. Nah, itu tadi merupakan bahayanya apabila etilen glikol digunakan melebihi batas ambangnya ya. Nah, sementara apa sih etilen glikol dan dietil glikol itu? Etilen glikol dan dietil glikol merupakan alkohol sedikit kental dengan bau yang menyenangkan dan rasa manis yang fungsinya sebagai pelarut dan merupakan cairan tidak berwarna. Jadi etilen glikol atau dietil glikol itu bukan merupakan zat aktifnya, tetapi hanya pelarut dari zat aktif. Hasil dari 4 produk
dari etilen glikol dan dietil glikol adalah propilen glikol, polietil glikol, sorbitol, dan gliserin. Wah, ini banyak banget nih dalam obat dan juga vitamin-vitamin sirup. Nah, berarti tidak hanya obat saja dong, tetapi vitamin dalam bentuk sirup juga tidak boleh diperjualbelikan dan harus dites kembali nih. Nah, di dalam penelitian sudah ditemukan nih 5 obat yang melebihi batas ambang dari etilen glikolnya, yaitu ada Thermorex, Flurin, DMP sirup, Unibaby-Cook, Unibaby demam, dan Unibaby demam drop. Loh, kok bisa ya daftar 5 obat ini melebihi batas ambang penggunaan etilen glikol? Padahal ini juga sudah aman, ada BPOM-nya juga. Kemana saja sih selama ini BPOM? Padahal untuk lewat nomor BPOM sebenarnya sudah melalui pemeriksaan dan diuji juga, dites. Kok bisa BPOM menjadi kecolongan dan beberapa daftar obat ini melebihi dari batas ambang penggunaan etilen glikol? Nah, ini jadi pertanyaan besar nih, tetapi ya kita harus lebih lanjut lagi nih untuk mempelajarinya. Nah, meskipun sudah ada 5 daftar obat yang melebihi penggunaan batas aman etilen glikol, tetapi harus diperiksa juga nih apakah benar-benar obat tersebut yang menyebabkan gangguan gagal ginjal akut pada anak. Bisa saja karena infeksi, virus, dan komplikasi dari COVID. Bukan pasti obat sirup, batuk, atau demam, tapi seluruhnya disuruh stop. Nah, ini akan jadi tsunami ya bagi seluruh farmasi yang ada di Indonesia. Karena apa? Karena untuk pengobatan pada anak-anak biasanya diberikan adalah obat cair atau sirup, karena yang mudah untuk anak-anak minum ya. Apabila anak-anak minum tablet, apakah anak-anak bakalan mudah dengan minum? Pasti akan kesulitan. Nah, apabila tablet digerus atau dihaluskan, pasti anak-anak tidak suka karena rasa pahit dari obat akan muncul. Nah, itu akan menjadi pertanyaan dan harus dijawab oleh BPOM juga nih, kok bisa terjadi seperti itu, kecolongan seperti itu ya. Nah, Kemenkes dan Ikatan Dokter Indonesia mencari namanya nih untuk menjaga nyawa anak, yaitu dengan menghentikan atau mencetop pemberian obat sirup pada anak-anak. Kalau anak sakit bagaimana nih? Atau sudah terlanjur minum obat sirup yang tidak boleh diedarkan tersebut? Ya, kalau misalnya sudah terlanjur minum dan anak tidak apa-apa, ya tidak apa-apa. Karena metabolisme ke hati dan ginjal, banyak minum air putih nih untuk anak-anak apabila yang sudah terlanjur minum, karena akan bisa mendetoksifikasi sendiri. Sampai ada info lanjut dari BPOM, Kemenkes, dan juga Ikatan Dokter Indonesia. Nah, sebaiknya minum air putihnya lebih banyak ya. Nah, kalau demam, batuk, pilek, apa yang harus dikasih? Pasti kan bingung juga nih, pakai tablet saja jawabnya. Ya enak saja ya bilang begitu, padahal ngasih obat tablet pada anak apalagi usia 1-5 tahun itu tidak gampang. Anak pasti akan susah menelannya. Apabila digerus atau dihaluskan, pasti anak-anak akan lebih tidak mau minum obat lagi karena rasanya pahit ya. Apabila dikasih pemanis, pasti kan takut juga nih, nanti kira-kira mengandung sorbitol atau gliserin lagi enggak ya, kan juga pasti bingung nih. Nah, untuk penanggulangan sakit itu tidak semua harus diberikan obat. Vitamin pun juga tidak boleh, tapi karena ada gliserin dan sorbitolnya ya. Nah, jadi harus vitamin apa nih? Nah, mungkin ya bisa jadi sih kita menggunakan vitamin dari bahan-bahan alami, seperti kita lebih banyak mengkonsumsi sayuran ataupun buah-buahan dan berolahraga lagi nih untuk menjaga kesehatan kita. Jadi benar-benar nih farmasi Indonesia mengalami tsunami yang sangat besar-besaran karena udah obat batuk sirup nggak boleh dijual, obat demam sirup nggak boleh dijual, dan segala vitamin dalam bentuk sirup juga tidak boleh dijual selama belum adanya informasi yang lebih lanjut dari Kemenkes, Ikatan Dokter Indonesia, dan juga dari BPOM. Nah, ini ada beberapa data nih
untuk kunjungan dari antara dinas kesehatan dan juga polisi untuk sidak ke apotek apakah masih ada penjualan obat sirupnya. Nah, masih ada akan ditindak lebih lanjut lagi. Nah, padahal selama ini yang jual obat-obatan sirup itu belum tentu kalau misalnya hanya di apotek saja. Nah, sekarang ini banyak sekali nih di swalayan, di warung-warung juga menjual obat-obatan sirup. Nah, itu harus dicek juga nih dan disidak dari pihak-pihak tertentu yang berkepentingan ya. Nah, berita terbaru yaitu Kemenkes datangkan obat ginjal akut dari Singapura dan Australia. Tapi belum tahu nih apakah sudah diberikan pada pasien gagal ginjal akut pada anak atau belum. Apakah hanya baru datang saja atau baru akan didatangkan atau sudah diberikan kepada pasiennya. Nah, ini kita belum tahu juga secara pasti ya, akan tetapi sudah ada data seperti ini. Nah, jadi kesimpulannya apa nih? Nah, pastinya jangan panik terlebih dahulu karena belum tentu obat-obatan sirup dan vitamin sirup tersebut yang menyebabkan gagal ginjal. Nah, apabila sudah terlanjur minum, ya gimana dong? Nah, sebaiknya detoksifikasi secara mandiri yaitu dengan banyak minum air putih. Nah, yang sedang sakit gimana nih? Hindari obat sirup terlebih dahulu atau vitamin sirup terlebih dahulu. Bisa dibantu dengan meningkatkan imun tubuh seperti makan buah-buahan, makan sayuran lebih banyak lagi, ataupun minum air putih yang banyak ya. Jadi harus ekstra minum air putih yang banyak. Nah, untuk anak-anak susah dong apabila seperti itu. Nah, bisa nih dibuat buah-buahan itu menjadi jus buah, kan ada cairan yang masuk ke dalam tubuh dan merupakan vitamin untuk tubuh juga tuh, apalagi itu merupakan bahan alami, jadi malah lebih bagus dibandingkan dengan vitamin-vitamin yang dijual di apotek ya, karena memang tidak boleh dijual sama sekali sekarang ini. Nah, yang sakit berat gimana? Bisa konsultasi ke dokter saja, karena dokter mereka pasti akan memikirkan mana obat yang lebih penting untuk kesembuhan pasiennya. Nah, akan dipikirkan terlebih dahulu nih oleh dokternya, mana sih yang lebih penting untuk menghindari obat tersebut ataupun untuk kesembuhan dari pasien tersebut. Nah, jadi bisa konsultasi dengan dokter juga nih untuk permasalahan apabila sakitnya sudah terlanjur berat. Nah, semoga saja permasalahan ini yang sangat menggemparkan ini semoga segera selesai dan cepat diselesaikan ya, karena ini merupakan tsunami yang besar bagi farmasi di Indonesia. Jadi benar-benar menjadi masalah yang sangat besar dan kerugiannya pun juga sangatlah besar. Nah, padahal tidak hanya di apotek tuh, di Indomaret, Alfamart, swalayan juga ada obatnya. Tetapi kok kenapa yang disebutkan Kemenkes itu hanya di apotek saja? Nah, ini nih tanda tanya. Apakah di swalayan itu boleh menjual obat tersebut? Nah, semoga saja itu bisa dievaluasi oleh Kemenkes lagi nih untuk peredaran obat-obatan di Indonesia. Dan semoga saja permasalahan ini cepat terselesaikan dan bisa kembali normal seperti biasanya ya, dan sudah tidak ditemukan lagi obat-obatan sirup, entah obat sirup ataupun vitamin-vitamin sirup yang bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang sangat fatal, bahkan bisa menyebabkan kematian pada anak-anak.